Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Agil Yoparnas. NIM saya B1B1222036, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang saya buat. Baiklah, materi ini ada 7, yaitu 1. Kriteria investasi, 2. Instrumen, analisa manfaat dan biaya, 3. Macam manfaat dan biaya suatu proyek, 4. Mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek, 5. Mengenal dan mengukur biaya proyek, 7. Menentukan waktu dan bunga diskonto. Baiklah, 1. Kriteria investasi. Dalam bagian ini, hendak dibahas bagaimana analisa ekonomi dapat diterapkan pada analisa anggaran, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat neto yang lebih tinggi karena telah ditariknya dana masyarakat oleh pemerintah untuk membiayai kegiatannya. Setiap proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya dipandang dari sebagai unsur kelayakan feasibility, diantaranya adalah kelayakan teknis, kelayakan finalisa, kelayakan ekonomi, dan kelayakan sosial budaya, dan kelayakan lingkungan. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, biasanya setelah kelayakan teknis dan sosial budaya dapat dipenuhi, akan diperhitungkan apakah proyek atau kegiatan itu memenuhi kelayakan finansial. Berdasarkan atas perhitungan laba rugi si pemrakarsa kegiatan, kemudian dengan memperhitungkan biaya alternatif atau biaya implisit yang merupakan biaya yang seharusnya diperhitungkan untuk faktor-faktor produksi miliki pemasaran, dapat diperoleh apa yang harus disebut kelayakan ekonomi feasibility. Selanjutnya, setelah jadi bahwa suatu kegiatan dapat menimbulkan manfaat kepada pihak lain. Suatu prinsip yang ideal dalam bijakan anggaran adalah membuat pengeluaran bagi setiap tujuan atau setiap kegiatan sedemikian rupa sehingga manfaat netif dari setiap pengeluaran rupiah yang terakhir lebih besar daripada atau paling tidak sama dengan hilangnya manfaat dari kegiatan lain sebagai akibat dari timbulnya pengeluaran pemerintah. Namun demikian, dalam menggunakan analisa manfaat dan biaya AMB perlu diperhatikan hal berikut. 1. Kita harus memperluas definisi kita hanya pada biaya individu, manfaat individu. 2. Yang paling penting adalah menyatakan besarnya manfaat dan biaya dan suatu nilai moneter. Baiklah, materi selanjutnya yang kedua adalah instrumen analisa manfaat dan biaya. Nilai sekarang neto net flow salah satu pendekatan yang umum dipakai dalam pengambilan keputusan berdasarkan manfaat dan biaya proyek atau kegiatan adalah nilai manfaat total dengan biaya total yang semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Bila NPV itu positif, maka dikatakan bahwa proyek kegiatan itu kebijakannya itu layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya, dalam persamaan tersebut tampak bahwa NPV dapat dihitung dalam menjumlahkan seluruh manfaat yang bersifat langsung. Rasio manfaat terhadap biaya. Di samping analisa NPV, dalam analisa kelayakan proyek dikenal dengan analisa perbandingan atau rasio antara manfaat dan biaya proyek kegiatan. 2. Kriteria hasil usaha. Di samping kriteria NPC dan B atau C, kriteria juga dikenal kriteria harus usaha internal rate of returns dalam suatu analisa proyek.
3. Konflik antara NPV dan IRR. Antara NPV dan IRR dapat terjadi konflik sebagai dasar penting sambilan keputusan karena dapat terjadi perhitungan dengan hasil yang berbeda. Baiklah, materi selanjutnya 3. Manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat dan biaya dari suatu proyek dapat dibedakan antara manfaat dan biaya real benefits and costs, dan manfaat dan biaya semua. 1. Manfaat ini real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Demikian pula real adalah biaya yang sesungguh-sungguhnya dalam masyarakat dan tidak diimbangi oleh pengeluaran beban biaya bagi pihak lain. 2. Perbedaan lebih lanjut terhadap manfaat dan biaya real dari suatu proyek adalah antara manfaat dan biaya langsung dengan manfaat dan biaya tidak langsung. Manfaat dan biaya langsung adalah manfaat dan biaya yang dekat dengan hubungan dengan tujuan utama dari proyek. 3. Manfaat dan biaya real dibedakan pula menjadi manfaat dan biaya yang dapat diraba dengan yang tak dapat diraba. Istilah dapat diraba diterapkan bagi manfaat dan biaya yang dapat dinilai di pasar, sedangkan manfaat dan biaya yang tidak dapat dipasarkan adalah tidak ada diraba. Manfaat dan biaya sosial tergolong dalam kategori manfaat yang tak dapat dipasarkan sehingga termasuk manfaat dan biaya kategori manfaat sehingga biaya bendungan merupakan contoh integral band. 4. Dibandingkan perbedaan di atas, manfaat dan biaya real dapat pula dibedakan menjadi manfaat dan biaya internal dan eksternal. Suatu proyek di suatu daerah kabupaten benefits internal tetapi dapat pula memberikan manfaat dan biaya pengorbanan kabupaten lainnya. 1. Mengenal manfaat atau suatu proyek. 2. Kemudian mengukurkan dalam ukuran yang dibandingkan. 3. Apabila nilai lebih besar daripada nilai sekarang. Baiklah, materi selanjutnya 4. Mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa ini ialah 1. Menentukan dampak dari proyek. 2. Menyatakan dampak dari proyek tersebut kuantitatif dengan adanya pemboncengan bebas free ride, maka kita tidak dapat secara tepat meneliti siapa yang memanfaatkan hasil proyek. Kesulitan yang lain adalah untuk membedakan manfaat langsung dan manfaat yang tidak langsung. Sering terjadi pula adanya penyimpangan sehingga timbul perhitungan ganda dalam menghitung suatu proyek. Baiklah, materi selanjutnya nomor 5 yaitu mengenal dan mengukur biaya proyek. Konsekuensi dari apa adanya suatu proyek adalah beban serta pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumber daya yang terlihat dalam pembangunan suatu proyek akan mengacu pula dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain, sekalipun dalam menghitung biaya dalam suatu proyek jauh lebih mudah daripada dalam menghitung manfaat. Namun tetap tidak terlepas adanya kesulitan, misalnya timbul perhitungan ganda suatu proyek dan lain-lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu nomor 6. Menentukan waktu dan bunga diskonnya. Manfaat suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai, dan proyek itu akan selalu memberikan jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskon atau tingkat bunga. Ekonomis sudah tidak berfungsi, tetapi secara teknis masih berfungsi atau sebaliknya. Baiklah, materi ketujuh adalah analisa risiko. Kehidupan di dunia ini penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Perbedaan antara risiko dan
ketidakpastian adalah bahwa risiko memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak dapat diketahui probabilitasnya. Seorang manajer atau pengambil keputusan dapat dikelompokkan dalam sifat-sifat tertentu dalam kaitannya dengan risiko. Seorang pengambil keputusan dapat memiliki sifat suka dengan risiko, dapat pula memiliki sifat suka menghindari risiko, dan dapat memiliki sifat netral terhadap risiko lainnya. Baiklah, cuma segitu saja yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Cukup di sini saja materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.